orang kan mengatakan bahwa Betawi itu ada proses budaya. Padahal namanya Betawi itu bukan hasil proses, memang produk seninya ya. Tapi sejarahnya orang Betawi itu ada sebelum Masehi. Dia ada jauh sebelum itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di hadapan saya ini, kalau orang Jakarta nggak tahu Bang Tahyudin, terlaluan. Tahyudin Aditya. Beliau ini aktivis dari remaja kali ya, kesepahaman. Dan sekarang Sekjen Bamus Betawi. Bang Tahyudin, ini adalah program podcast Masjid Raya kayak dia sama Sari. Namanya podcast Ajat. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Karena memang masjid kita ini diharapkan siarnya untuk siar NU. Alhamdulillah. Semua kita mau panjang mengenai tentang kebudayaan, tentang orang Betawi lah menghadapi aglomerasi PKJ ini. Saya ingin tahu profil Bang Tahyudin apa kira? Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Gus Ondo ya yang sudah mengundang saya untuk ngomong angin gitu kan, terutama tentang Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota. Ya. Ini mudah-mudahan membawa angin segar buat masyarakat Jakarta dan mobil khusus Betawi. Ya. Jadi Gus, ini Dari muda ya? iya tipis lah. Dari usia berapa ya, 18 tahun udah warawiri, pertama di Karang Taruna, kemudian di Ikatan Putra Nahdlatul Ulama. Jadi dua organisasi adalah yang membentuk Anda nih. Maka dua organisasi itu Anda berbentuk takjil, Terus fokus ke organisasi Betawi. ke Betawi, ke mahasiswaan juga, partai politik sempat ya. Sekarang sudah NC ya? Beda juga ya di beberapa organisasi non struktural pemerintah gitu kan, terlibat lah. Jadi ya alhamdulillah juga di lembaga-lembaga kesenian juga pernah membina sanggar-sanggar. Alhamdulillah. Iya. Hari ini Anda diamanatkan. Ternyata rumah tuh ada sanggar apa tuh Bang? Di rumah Bang? Ada Qasidah, ada namanya sanggar apa? Namanya Gema Beta Daya. Oh, Gema Beta Daya. Gerakan Masyarakat Betawi Cinta Budaya, begitu Bu. Iya. Jadi emang budaya Betawi mesti dijaga Ya. terus ya Bang. Siapa lagi kalau bukan kita? Kalau saya sebagai orang Betawi, kalau tidak mencintai budayanya, kita jangan berharap anak cucu kita mengenal Betawi. Budaya apa aja tuh Bang? Banyak itu. Yang namanya budaya kita tahu loh Bang. Yang namanya budaya itu adalah seluruh aktivitas manusia. Itu adalah budaya. Nah, tinggal kita pilih budaya seni rupa, seni lukis, seni musik, gitu kan. Ada silatnya, jadi macam-macam. Seluruh Kalau Betawi ya Bang, kalau seninya apa aja Betawi? Kalau seninya apa? Seni musik misalnya. Kalau seni musik kita mengenal rebana. Itu Betawi. Rebana itu kan macam-macam. Termasuk ada rebana Qasidah, rebana biang, timbring. Itu lahir dari tanah Betawi. Oh, Betawi. Beda dengan Handro, beda dengan Marawis. Beda ya. Kalau rebana asli ya seni budayanya asli itu ya rebana. Yang sekarang sudah agak publik. Seluruh provinsi ada perwakilannya rebana Qasidah. Oh. Jadi salah satu Itu Betawi asli Betawi. Oh, iya. Nah, ada Betawi Qasidah, rebana Qasidah, rebana timbring, rebana biang, itu. Apa tuh? Beda Qasidah, ketimpring, biang di mana beda? Ya beda-beda. Kalau rebana Dari alatnya apa dari apa? Sama rebana semua. Rebana sama. Bahannya dari kulit ya, dibingkai dengan kayu gitu kan. Beda-beda. Kalau rebana kepintring itu sering kita lihat, saya langsung aja ya sering kita lihat kalau kita menghantarkan acara palangan pintu. Itu rebana kepintring pakainya. Yang kecil itu kali ya? Nah itu timbring. Tapi kalau rebana biang itu
digunakan kalau kita baca berjanji. Bazanji. Itu mana dia diantaranya sikai Rebana biar. ada biak, biang gede, emak gede. Remaja biang. Iya. Itu biasanya kalau acara maulid tuh. Iya. Akhir begitu. Nah kalau kosida itu kita tahu yang sering mainkan ibu-ibu di panggung. Yang di kosidahan. Iya. Itu beda situ. Beda mama bentuknya beda. Kalau biak kan besar. Artinya kalau kosida membuat pentas, Nyanyi lah. timpling bakal palang pintu. Kalau mintul besar Yang biang bakal maulid. biasa maulid Nabi. Oh iya. Berjanji. Kalau silatnya bang apa aja silatnya bang? Kalau silat Betawi itu kayak banyak betul. Oh, dia tahu beksi. Misalnya beksi, ada seliwa, namanya seliwa, aliran seliwa. Kemudian beksi, ada cingkrik. Nah kalau cingkrik itu banyak berkembang di Roblo. Kalau kawasan Tangerang, Cimande bukan Betawi. cuma ini bukan. Nah ini kalau beksi, kebetulan beksi itu di saya. Saya ada 2 aliran. Yang satu karena saya Betawi, saya mengembangkan silatnya beksi. Kalau silat jampang itu apa? Tapi kalau dulu Pak, kalau satu lagi karena saya itu, saya juga ada yang namanya Pagar Nusa, ya. Nah, kalau Jampang dan Pitung itu kan nama orang. Enggak silat apa gitu? Alirannya. Jingkrik. Pitung itu punya cikrik. Jingkrik. Gitu. Ayub dia beksi. Ayub mah Kampung Melayu Karena daerah sono, karena lahirnya beksi itu dari Sepatan, dia nggak Melayu sana kan, itu berkembang namanya beksi sampai ke pertukangan. Toko utamanya kalau beksi itu di Cihok. Nah itu ada lagi tuh ondel-ondel. Ngiping itu belum ada ngiping itu bang. Ngiping. Nah kalau ngiping itu seni tahari jatuhnya. Cina apa Betawi itu? Begini, ini kalau bicara historical, orang kan mengatakan bahwa Betawi itu ada proses budaya. Padahal namanya Betawi itu bukan hasil proses budaya, memang produk seninya ya. Tapi sejarahnya orang Betawi itu ada sebelum Masehi. Dia ada jauh sebelum itu. Cuman karena orang Betawi tidak punya literasi dan literatur, yang kita tahu cuma itu tadi tuh. Nenek itu ya kita adopsi menjadi budaya Betawi. Karena di Jakarta itu kan banyak bertemunya suku bangsa. Betul. Maka itu Banyak menjadi pedagang datang. Padahal sesungguhnya Betawi itu ada sebelum Masehi. Karena begini, suku Betawi adalah suku yang mungkin paling awal dihancurkan peradabannya. Ada 3 hal orang menghancurkan peradaban suatu kaum. Pertama adalah tentang bagaimana memutus leluhur. Makanya orang Betawi kebanyakan putus leluhurnya. Kalaupun dia nyambungnya nanti ke Cirebon, ke Banten, Rata-rata gitu ya. atau ke Portugis gitu kan, Atau Cina. Tapi kalau sesungguhnya dia Betawi itu dia pasti nasabnya itu nggak sampai 5 nggak betul 3 Putus. sudah kita kehilangan. Karena tadi pertama memutus leluhur. Itu ada teori secara ilmiah bahwa untuk menghancurkan satu kaum itu putus. Makanya kita mengenal hari ini ulang tahun Jakarta itu kan 497. Itu kita ngitungnya kan bukan pada saat kaum Betawi ada, tapi itu adalah runtuhnya kekuasaan Jayakarta. Iya. Raden Patah itu kan 497 tahun yang lalu. Pada saat itu Namanya Batavia. ini udah kota peradaban yang maju. Dan Sunda Kelapa itu adalah pelabuhan tertua di Indonesia. Itu diakui. Tapi apakah itu ujug-ujug kan nggak mungkin. Kita tahu bahwa peradaban itu lahir dari sungai dan laut. Kalau dulu transportasi cuma sungai dan laut. Nah, tanah Betawi yang kebetulan ada pesisir dan di pelabuhan. Nah, jadi terbentuk ini Udah geografisnya di Betawi tuh pengen itu kan laut. Emang di pantai kita. Iya, pantai. Kita kan bukan daerah. Betul. Dan uniknya, kenapa saya katakan bahwa Betawi itu lahir sebelum Masehi? Karena
Tanah Betawi ini, Jakarta yang kita kenal hari ini adalah satu-satunya kota yang dilalui oleh 13 sungai. Sementara sungai adalah pusat peradaban. Maka Betawi udah maju. Peradaban. Cuman tadi Ekonominya. pertama diputus nasab dia, sehingga orang Betawi kehilangan leluhurnya. Saya sering mengatakan bahwa orang Betawi itu semua rajanya para raja sebetulnya. Buktinya 2 kali pindah ibu kota untuk kembali ke Jakarta. Itu artinya karena jadi ibu, bisa ngayomin wilayah. Kalaupun hari ini ada IKN, itu kan nggak semua pindah. Pindah cuma administratif, tapi secara ekonomi yang menentukan nanti aja udah Jakarta, Betawi. Iya. Pertama leluhur diputus, kedua literatur. Aneh, Jakarta itu pada saat namanya Batavi, pada saat Sunda Kelapa, Nusa Kelapa, Batavia, Jayakarta, itu literaturnya kurang tentang keberadaan Betawi. Padahal udah kota maju. Karena apa, Pak? Kekurangan di mana? Di mana? Pencatatan tentang Betawi. Contoh begini, Pitung itu kan peristiwanya belum lama, abad 18. Tapi kenapa tidak ada literatur tentang si Pitung? Siapa orang tua dia itu? Pitung cerita apa fakta? Hari ini aja kita berdebat. Kata orang Pitung itu fakta. Kan ada rumahnya di. Tadi dulu. Kata orang fakta. Itu fakta namanya. Tapi ada sebagian orang yang cerita. 7 orang. Nah, itu aja bisa berdebat kita. Apakah Pitung Pitulung yang satu kelompok itu 7 orang, atau Pitung 1 orang? Ini pendapat kawan-kawan Roblong sepakat 1 orang. Pitung itu orang, bukan komunitas. Padahal dalam buku yang lain tentang Betawi itu dia ada sebuah komunitas yang dibentuk oleh Kong Haji Naipin. Sepakat Kong Haji Naipinnya. Tapi Pitungnya nggak ada sepakat. Ini artinya karena kurangnya referensi, kurangnya dokumentasi. Padahal peristiwanya Belanda udah di Indonesia, Belanda aja lengkap, ya enggak? Catatan udah lengkap tuh. Tapi kenapa cerita Pitung menjadi bias? Jampang malah lebih bias lagi. Lebih bias lagi. Jangankan itu, Pak. Seluruh peristiwa besar bangsa ini ada di mana? Terjadinya di mana? Jawa. Di Betawi. Di Betawi. Karena pelabuhan. Bukan di pelabuhan, karena pusat peradaban tadi. 08 itu kan abad 19. 08 itu peristiwa apa? Itu perintis. Namanya apa tuh 08? 08 apa? 08. Iya, BB. Kan dilatih dengan Sukamuda. Iya, Budi Utomo lah. Budi Utomo itu terjadi kan Di Jakarta. Di Jakarta, Stovia. Tapi kenapa nggak ada catatan? Orang udah pakai dasi semua. 28 itu peristiwa Sumpah Muda. Baru saat itu tuh ada keberanian 1 orang yang mendeklarasikan saya itu Betawi. Namanya siapa? Usti Tamrin. Muhammad Usti Tamrin. Baru ke Hatta, tiba-tiba banyak orang Betawi. Kan nggak mungkin satu kota yang namanya Sunda Kelapa itu ujung-ujung datang. Pasti ada pemula. Siapa pemula? Ya tentu bukan pendatang, orang asli. Sama orang aslinya Betawi. Persoalannya adalah, Lu udah Melayu mungkin. dulu persoalannya itu penamaan namanya. Saya nggak bawa persoalan nama. Apakah Melayu, apakah apa? Tapi yang jelas bahwa Betawi itu yang menciptakan Sunda Kelapa dong, atau Nusa Kelapa. Karena persoalannya, karena pelabuhan Sunda Kelapa. Iya dong. Persoalannya kan kita tidak ada referensi, dokumentasi. Karena tadi untuk menghasilkan satu kaum, pertama putus leluhurnya, kedua hapuskan literaturnya, literasi. Ketiga apa? Artefak, bukti-bukti sejarah. Gedung-gedungnya di bumi hanguskan, Pak. Yang ada kota, yang kita tahu kota-kota tua. Emang itu ujung kota tua, tiba-tiba ada kota yang namanya VOC, gedung VOC? Enggak. Emang kalau tiba-tiba begitu kan enggak. Pasti dataran biasa, ada transaksi, ada terjadi interaksi antar masyarakat. Itu kan bisa juga rumah, Pak. Banyak macam-macam. Tapi yang kita kenal itu ya artefak yang ada sekarang. Misalnya contoh, Komandan. Misalnya gedung tua yang namanya Fatahillah. Ya. Padahal ada artefak yang lain. Tapi itu persoalan tidak cukup sebagai bukti ilmiah. Misalnya gini, kita selusuri misalnya kali Pesanggerahan, itu ada artefak altar tua. Di mana itu? Dia itu namanya di Pesanggerahan di
ketua Beridin yang punya di apa namanya di Sangga Buana. Altar apa maksudnya bentuk altar ini? Yo, altar itu persembahan, Pak. Iya, batu besar berarti. Batu besar, cuma tadi persoalannya dokumen itu tidak sempurna sehingga tidak dapat dijadikan bukti ilmiah. Contoh peristiwa ada candi di Karawang misalnya, sampai ini perdebatan karena udah tercatat yang lain gitu loh. Gini, sebentar. Betawi itu kan jadi, masalah kan Kerawang, Bekasi, Tangerang. Iya, itu menjadi alokasi nanti, Pak. Iya, enggak artinya bahwa itu wilayah Betawi kan ke situ putaran. Ya, itu artinya yang akan dijadikan menjadi aglomerasi tadi kawasan itu. Jadi kalau Betawi kan bukan teritorialnya, bukan pemerintah, bukannya teritorial, tapi dia geografisnya. Tidak terbatas oleh teritorial kekuasaan pemerintah. Terakhir bang. Oke. Sebagai anak Betawi, ini Jakarta pindah nih ibu kota, kan? Setuju apa enggak nih, Pak? Kalau saya begini, dalam sebuah peradaban itu kan dinamis, tidak bisa kita berhentikan. Soalnya welcome saja. Yang paling penting adalah sikap kita. Bagaimana memaknai itu punya nilai positif nggak buat orang Betawi. Mau pindah atau tidak pindah nggak persoalan. Yang paling punya nilai, punya manfaat buat orang Betawi. Jadi ibu kota terus kalau Betawi juga tersingkirkan, tidak ada guna. Seperti sekarang misalnya, kita nyari pemerintah, pejabat, orang Betawi susah. Mau pindah kali mungkin, ya pulang misalkan begitu. Ya enggak. Jadi itu bagi saya sih biasanya itu sunatullah dan artinya walaupun tetap atau pindah, bagaimana orang Betawi ini berdaya. Punya peran. Karena ada undang DKJ-nya udah jelas itu. Ada undang-undang DKJ. Kepentingannya ada nggak berpihak buat orang? Ya, memang satu pasal. Ada satu pasal yang budaya aja tapi ya budaya. Tapi undang itu sebagai embrio awal. Tergantung nanti bagaimana, kita nggak tahu ke depan kan itu peluang ruang masuk untuk menjadikan betul eksistensi. Maka saya juga dorong agar kaum Betawi secara umum SDM anak Betawi siap nggak Bang menghadapi DKJ? Benar secara umum. Anak Betawi secara umum SDM-nya oke ya. Cuma tadi karena kesempatan dan peluang itu tidak diberikan. Maka saya minta waktu diskusi dengan Bapak Gubernur yang lalu, saya bilang ada perlakuan khusus karena Betawi itu adalah masyarakat inti Kota Jakarta. Kalau masyarakat pemerintah Kota Jakarta tidak mengakomodir masyarakat Betawi, itu kualat tersebut. Ada yang kualat, Pak. Ya aku udah deket Betawi tapi nggak memberikan Betawi kualat ya hari ini. Kasih Pak, itu ada kualat khususnya. Karena Betawi itu pun bagaimana adalah intinya. Sekarang kalau intinya dicuekin tidak, saya jujur aja, Pak Jokowi itu masuk open terhadap Jakarta. Lahirnya Perda itu periode Jokowi sama Ahok. Maka kita tahu karirnya monceng. Ya enggak? Tapi kalau dia mengabaikan itu, apalagi memanfaatkan secara maksimal mengeksplorasi kaum Betawi tapi dia tidak memberikan kebijakan ya regulasi tentang kaum Betawi, hancur. Iya kan begitu. Ini fakta, Pak. Ini ngadat nih. Enggak. Seperti nasi tahu aja. Terima kasih. Kayaknya ngadat. Aduh, indah. Iya. Jadi intinya bahwa pindah atau tidak pindah ke SDM Betawi siap. Kalau diberi ruang dan kesempatan. Ini deh, Bang. Statement terakhir, closing statement. Gimana, Bang? Untuk Jakarta ke depan, DKJ, aglomerasi, mungkin juga gubernur besok siapapun lah, gitu. Ini adalah momentum. Bahwa Jakarta bukan lagi ibu kota, lahirnya undang-undang baru tentang DKJ, dan besok kita tahu hasil pilkada kayak apa, adalah momentum bagaimana kaum Betawi berperan secara maksimal. Jadi jangan sampai dihianati, karena tanah Betawi itu penuh dengan para ulama-ulama. Dunia mengakui itu. Tatkala dia hianati, tunggu aja kehancuran. Kualat. Siapapun gubernurnya, harapannya seperti itu.
Udah terbukti Pak. Iya. Ngotot nggak jadi nggak. Ya oke. Ya, saya kira cukup ya Bang Udin, Bang Tayudin. Iya. Aduh, terima kasih waktunya. Begini pemirsa, YouTube Masjid Raya Kiai Haji Hashim Ashari bahwa anak Betawi secara SDM siap. Ini Betawi, ada juga Betawi siap. Siapapun gubernurnya, tolong berikan kami kesempatan, ruang untuk berbuat untuk kampung kami. Karena apapun itu, di mana tanah kita pijak itu harus sama kita junjung tinggi, kita hormati. Begitu Bang. Iya, sepakat. Terima kasih Dong Tayudin waktunya. Semoga sehat panjang umur. Mohon maaf, jangan lupa like, subscribe, and share YouTube Masjid Raya Kiai Haji Hashim Ashari. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon banget.